Kadang kita berpikir kalau ketika kita bilang Allahku kan mencukupi segala keperluanku. Kita pikir hanya sekedar materi. Tapi dia sanggup menyediakan lebih dari itu. Yang kita perlukan untuk menopang kehidupan kita. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman. Tapi lebih dari itu, damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera gak bisa dibayar, gak bisa dibeli sama apapun. Ada lagi, yang apapun di dunia ini tidak akan pernah bisa bayar. Namanya keselamatan. Tapi dia sediakan buat kita, gratis. Pintu anugerahnya masih terbuka sampai hari ini. Gratis, free of charge. Dia sediakan buat kita. Dia berikan buat kita. Pengharapan bahwa dia terus menopang kita. Dia terus menopang kita. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Di masa depan pasti Tuhan tolong. Mungkin ada beberapa dari saudara yang usianya di atas saya. Saya 16. Mungkin udah 40, 50, 60, 70 tahun. Bisa sampai di usia sekarang, karena siapa? Karena siapa? Seharusnya itu cukup buat kita terus jalanin hidup. Dia terus topang kita. Dia yang gendong kita. Firman Tuhan bilang, aku menopang kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Bayangin, Tuhan mau dari hatinya, aku mau menanggung kamu terus. Wow. Dia menopang, dia setia, dia konstan. Ketika kesepian dia jadi sahabat kita. Ketika kita lemah dia jadi kekuatan kita. Dan kita akan belajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan lewat track record hidup kita. Apa yang udah kita lewatin. Yang kedua, janji pengharapan Tuhan. Surprising hope. Pengharapan yang muncul melalui kejutan dari Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Kembali ayat yang tadi. Tapi kita akan highlight POV yang berbeda. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak. Saudara, burung-burung gagak di kitab Taurat, di Imamat adalah burung yang najis. Yang haram menurut hukum Taurat. Dan secara nature, burung gagak itu gak ngurusin anaknya. Jadi ketika bertelur anaknya netas sudah diambiarin aja gitu sama emaknya. Serah hidupnya gimana. Kalau di kisahnya Nuh, ketika Nuh ngelepasin merpatinya balik. Ketika dia lepasin gagak, balik gak? Emang semau-maunya aja emang hidupnya. Gak ada aturan. Burung gagak itu pemakan daging. Tapi Tuhan pakai burung gagak yang gak masuk akal gitu. Gak masuk logika gitu. Menurut hukum Taurat najis, secara nature, secara alamiah, ini burung yang ngaco, burung yang aur-auran gitu. Yang anaknya aja gak diurusin. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk ngurusin hambanya Elia. Halo. Tuhan tuh gini, jangan batasin Tuhan dengan logika kita. Otak kita, logika kita ini cuma segede bapau A1 noh. Depan Moi ada bapau A1 yang spesial kan lumayan gede tuh. Ada telurnya, dalamnya sama daging babi. Otak kita cuma segede gitu. Jangan limit Tuhan, batasin Tuhan pakai otak kita. Pak, laut aja dibelah sama dia. Dibelahnya bukan apa, bukan bangunlah tanggul. Panggil insinyur. Enggak, pakai apa ngebelahnya? Tongkat. Gimana coba masuk akal? Masuk akal. Tapi dia lakuin itu loh. Dia kerjain itu loh. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang kayaknya gak masuk akal gitu. Tapi kejadian tuh. Lolos tuh. Lewat tuh. Tuhan bekerja di luar logika kita. Di luar logika kita. Saudara mungkin beberapa minggu yang lalu dengar Pastor Gideon kesaksian soal saya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya selesai menyusui anak yang pertama. Ketika saya mandi, saya merasa ada benjolan di payudara saya. Saya ke dokter, sendirian waktu itu. Saya gak mau bikin khawatir orang rumah, terutama mama saya. Karena saya di riwayat keluarga itu banyak case cancer. Jadi ada ya riwayat lah gitu.
Survivor, banyak survivor di keluarga saya. Saya sendirian pergi ke rumah sakit USG payudara. Kata dokter, ada benjolannya. Disuruh ke dokter bedah, dirujuk ke dokter bedah. Terus dibilang biopsi. Udah ada sebutannya lah, apa noma, apalah gitu-gitu. Suruh biopsi. Saya tanya, ada opsi lain gak dok? Gak ada, ini mesti diangkat. Nanti takut jadi gede. Nanti malah repot, mumpung masih kecil. Saya pulang, saya ceritain ke Pastor Gideon. Kita doa aja dulu. Kita doa, sudah. Saya gak mau urusin lagi. Saya gak mau sentuh-sentuh lagi. Bodo amat lah. Ada sih beberapa bulan kemudian saya coba, masih ada gitu. Tapi ya udah. Walaupun intimidasi itu kuat saudara. Intimidasi itu kuat. Lu kan genetik. Sama kasus lo sama keluarga lo. Ya minimal-minimal diangkat lah. Intimidasi itu ada. Cuekin. Gue gak mau ngurusin, gak mau tahu, bodo amat, serah. Udah serahin sama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya Pastor Gideon medical check up ke Malaysia. Terus kalau mau ikut paket apa namanya, kayak CE marker, itu ada paket tambahannya. Kalau buat perempuan ada tuh payudara, cervix, dan lain-lain. Saya tanya, gimana nih? Katanya Pastor Gideon, nengok, gimana nih? Cek gak? Kan kadang-kadang kita mendingan gak tahu kan? Gak usah lah, udah gak usah tahu. Daripada stres, kepikiran, daripada kacau. Gimana nih, cek gak? Pastor Gideon, cek aja lah. Saya pikir kok dia malah cek aja sih. Kalau dia bilang enggak kan gue iya bener gak usah gitu. Cek aja, saya cek. USG, mamografi, mamogram, apa sih itulah. USG payudara, cek CE marker. Begitu dibaca hasilnya, dokter bilang all nice and clear. Saya sampai tanya, hah? Gimana dok? Gak bahasa Indonesia sih. Really dok? Gimana dok? Ya, all nice and clear, beautiful. Hasil CE marker negatif semua, aman semua. Ngerti nggak gimana caranya? Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi dia sanggup. Dia bekerja di luar logika. Teman saya dinyatakan dokter nggak bisa punya anak. Ada 2 kista nutupin tabung falopinya, tuba falopinya. Gak mungkin ada jalurnya gitu loh. Secara kedokteran itu jalurnya sel sperma dan sel telur tuh gak ada. Ketutup sama miomanya, sama kistanya. Gak mungkin punya anak. Mereka pergi ke Israel, mereka nyembah Tuhan. Suami istri nyembah Tuhan. Pulang dari Israel, istrinya positif hamil. Cek ke dokter, dokter aja nanya gimana caranya. Kok bisa? Ini gak ada jalurnya Pak, ini gak ada jalurnya Bu. Kok bisa? Ya gak tahu. Tuhan, anaknya bukan cuma 1 lagi, 2. Gak ngerti gimana caranya. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberikan surprise, mengejutkan kamu dengan kejutan-kejutan yang indah. Amin. Your God is able. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Saya berdoa akan datang momen di mana nanti kamu bilang sama Tuhan, jawaban doamu lebih daripada yang kamu doain. Lebih hebat, lebih ajaib, lebih luar biasa dari apa yang sekedap, dari apa yang bisa kamu doakan. Yang ketiga, yang terakhir, protecting hope. Pengharapan bahwa Allah senantiasa melindungi. Tampilin aja ayatnya, tapi kita gak usah baca, waktu saya gak banyak. Tampilin aja ayatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-10. Jadi gini, Ahab nih benci banget sama Elia. Udah emosi banget, panas banget sama Elia. Yang ada dalam pikiran adalah bagaimana membunuh Elia. Karena dia juga dipanasin sama istrinya, Isabel, yang menyembah Baal. Ahab nih benci banget, Ahab nih mau mengejar Elia. Dan bayangin ya, Ahab tuh raja loh. Artinya dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya pasukan. Dan bukan itu saja, Ahab ngomong sama kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa lain untuk cari satu orang. Bayangin, Ahab dengan pasukannya, dengan kerajaan dan bangsa-bangsa lain mencari satu bocah namanya Elia. Mencari satu orang laki-laki namanya Elia. Mencari Elia.
mengejar Elia untuk membunuh Elia. Harusnya logikanya Elia ketangkep dong, dibunuh dong, kelar dong ceritanya. Harusnya kisah kita di Alkitab, Elia mati di tangan Ahab. Tapi kita semua sama-sama tahu bagaimana Elia akhir hidupnya. Diangkat hidup-hidup ke surga. Gak mati tuh di tangan Ahab. Padahal Ahab udah melakukan segala yang dia bisa. Sebagai manusia, sebagai raja. Dengan power yang dia punya. Tapi Allahnya Elia, Allahmu dan Allahku lebih daripada kekuatan dan kuasa manusia. Dia melindungi Elia. Dia cover Elia. Dia luputkan Elia. Saya yakin ada begitu banyak momen dalam hidup kita yang mungkin harusnya kita udah mati kali. Yang mungkin harusnya kita mungkin tadi pagi kita ngambil uang ke ATM, harusnya kita dihipnotis orang, ATM kita dikuras habis. Mungkin harusnya kita terima WA penipuan, harusnya kita kasih akses ngejebol m-banking kita. Mungkin harusnya anak kita berapa waktu yang lalu lagi main perosotan kakinya patah. Tapi kita gak tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Dia melindungi kita lewat cara yang kita gak tahu. Kita gak ngerti. Tapi dia melindungi kita. Kalau sampai hari ini engkau masih hidup. Saya terlalu yakin ada banyak ribuan, jutaan momen. Di mana Tuhan lindungin kita. Kalau mata rohani kita dibuka. Mungkin kita akan lihat. Ada banyak kekuatan jahat yang berusaha hancurkan kita. Tapi Tuhan dengan pasukan malaikat yang melindungi kita. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Keponakan saya. Anaknya abang saya. Umurnya waktu itu masih satu tahun lebih lah. Batuk pilek saudara. Ke dokter, ke rumah sakit. Terus kemudian diresepin obat kan. Dikasih obat, tebus di farmasi. Tebus di farmasi selesai bawa pulang. Nama keponakan saya Samuel. Jadi Samuel Simanjuntak gitu. Kemudian kakak ipar saya pulang. Terus anaknya tuh 3, yang sakit ini yang paling kecil. Ya udah dia ngurusin kakak-kakaknya semua huru hara dan lain-lain. Anaknya udah rewel dan lain-lain. Sampai rumah dia belum minum obatnya. Pikir mulai besok deh biar hitungannya lebih enak. Mulai dari pagi kan biasanya obat dari pagi siang malam. Mulai besok deh. Pagi-pagi tiba-tiba ngetok pintu rumahnya. Ada beberapa orang dari rumah sakit. Ada orang farmasi, ada dokter, ada suster. Datang nanya mohon maaf ibu. Pasien atas nama Samuel Simanjuntak ya. Kemarin ke dokter ini ya. Iya kenapa ya? Bu mohon maaf obatnya udah diminum belum? Oh belum. Maksud saya ini mau suapin. Terus saya kasih minum obat makan dulu. Ibu kami mohon maaf sekali bu. Kami mohon maaf atas nama rumah sakit dan kami mohon maaf. Kenapa ya? Seharusnya orang farmasi ketuker. Obat yang dikasih buat keponakan saya atas nama Samuel Simanjuntak usia 1 tahun lebih, obat batuk pilek. Yang diberikan kepadanya adalah obat atas nama Samuel doang, gak ada belakangnya. Usia 60-an tahun, pasien kanker. Bayangin. Kakak ipar saya tahu gak? Gak. Dia gak perhatiin namanya. Dia gak cek nama obatnya apa. Tapi Tuhan lindungin, Tuhan luputkan, Tuhan proteksi. Kita gak pernah tahu, ada banyak momen yang Tuhan luputin kita. Tuhan lindungin kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, harusnya jadi alasan untuk kita tetap bertahan menghadapi hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Kalau ada di antara saudara yang mungkin berpikir, udahlah kalau gue mati juga mungkin gak ada yang tahu kali. Gak ada yang ngeh juga kalau gue tiba-tiba gak ada. Gue ngilang. Gue udah capek sama hidup. Gak ada lagi yang bisa harapin. Gue udah capek nangis. Gue udah capek stres. Demi kasih Kristus. Jangan nyerah dulu ya. Jangan berhenti dulu. Tuhan belum selesai. Dia masih nulis. Dia masih ngerajut. Skenarionya belum di end.